Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kekuatan. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana atas pikir dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat Islam. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di sini saya sendiri Acun Mulyadi sebagai moderator, Ahmad Mauludin, Normayati dan Ahmad Arsyan sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan saudara Ahmad Mauludin untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauludin, NIM di 011832. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok saya, yaitu pemasangan operasi dan pemeliharaan. Pertama itu pemasangan pintu. Daerah irigasi yang telah ada di seluruh Indonesia memiliki berbagai macam tipe pintu tergantung pada tahun pembuatannya, ukurannya, luas areal dan pabrik pembuat akhir ini spesifikasi dibuat oleh konstruksi dari berbagai negara beserta standar dan acuannya yang juga mempengaruhi tipe dan kualitas pintu. Selanjutnya itu pemilihan pintu untuk standarisasi, yaitu pintu box, tersier dan quarter, pintu sorong bentuk kecil dari kayu dan baja, pintu romijin. Selanjutnya itu tujuan standarisasi pengatur pintu air adalah: pertama, memperbaiki ekspolitasi; 2, mengurangi pemeliharaan; 3, standarisasi petunjuk operasi dan pemeliharaan bibit; 4, memudahkan penggantian suku bagian pintu dari gudang selama masa pemeliharaan; 5, membatasi dari ukuran suku bagian struktur. Itulah tadi materi yang sudah saya paparkan. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Arsyan. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu ada 2 pertimbangan perencanaan, yaitu pertimbangan perencanaan secara umum dan pertimbangan perencanaan secara khusus. Pertimbangan perencanaan secara umum yaitu prinsip secara umum yang dipergunakan standarisasi pintu adalah membatasi sejauh mungkin jumlah suku bagian yang berbeda yang dipergunakan dalam konstruksi operasi di semua jenis pintu. Dalam spesifikasi dinyatakan bahwa pintu dipasang pada bangunan lama digunakan ukuran terdekat dalam daerah ukuran 100 mm terhadap bentang lama. Ada 2 pintu yang dipasang di pintu lama, yaitu pintu Romijn dan pintu Kram de Gruyter. Dan yang kedua yaitu pintu sorong dan pintu Kram de Gruyter. Selanjutnya, pertimbangan perencanaan secara khusus, yaitu pintu box, tersier dan quarter. Pintu sorong untuk saluran gorong-gorong bentang sampai 1,20 meter. Pintu sorong untuk saluran bentang 1,20 meter dan 2,50 meter. D, yaitu pintu pengatur elevasi muka air pada bangunan bagi. Selanjutnya yaitu lokasi pintu pengatur pada bangunan bagi, seperti sketsa yang mungkin sudah ada di
di PowerPoint. Selanjutnya itu pemasangan pintu. Pemasangan pintu akan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam yang disetujui petunjuk pemasangan operasi yang disiapkan oleh pabrik pembuat pintu. Selanjutnya yaitu pemasangan pintu radial. Semua pintu radial harus dipasangi sesuai dengan gambar tiap pintu dan rangka harus sudah dirakit di bengkel pabrik. Mungkin sekian materi yang saya maparkan. Saya persilahkan Saudara Nurmayanti untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmayanti, NIM D0 11835. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudara saya yang bernama Ahmad Arsyan. Baiklah, materi yang saya kebawakan adalah uji coba tahap penyerahan. Di sini ada dua, yaitu bagian A, pengujian tahap pertama terdiri dari uji kering dalam kurun tanpa beban air balas kurung. Yang kedua, di bawah tinggi tekan dalam kurung pada tinggi air yang ada. Bagian B, pengujian tahap kedua. Di bawah tinggi tekan, beban maksimal rencana atau di bawah tinggi tekan yang lebih rendah yang disetujui direksi. Pengujian ini dilaksanakan selama waktu pengamatan sesuai dengan ketentuan direksi. Pengujian harus meliputi yang pertama itu semua pintu dites untuk menunjukkan bahwa perapat berfungsi baik, kelonggaran dalam penuntun cukup dan pintu bekerja benar dalam semua kondisi kerja yang ditentukan. Bagian kedua, semua alat mengangkat harus dites operasi mengangkat dan menurunkan dengan beban kerja. Yang ketiga, semua peralatan harus dicek atau diukur agar senter dan terpasang benar. Bedanya guna putaran halus dan bekerja baik. Las di lapangan harus dites tembus warna. Bagian keempat, tiap pemasangan yang berbentuk memanjang terdiri dari siku-siku bagian harus diuji dan diukur untuk kelurusan dan sebagainya sebelum dicor beton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu yang sempat kelompok kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.